Selanjutnya, doa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Yesa Aprianka kepada Ayesa dipersilakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil fikri wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qawlan wa rahmatan fil jannati wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma salli 'alaina fi samawati wa najatan min nari wa ahmadi min al-hisab. Wali ujulan rafa wali islam Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi bi'ilma wa rizqi fahma. Sallallahu alaihi. Selanjutnya presentasi dari kelompok 6 yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Aditya Syafri. Kalian silakan. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi kita pada hari ini, yaitu termodinamika reaksi dengan kelompok 6, yaitu Sri Hastuti, Supina Warahma, Weninggia Prihatini, Zainatul Azibah. Kepada presentator disilakan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian termodinamika. Termodinamika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara panas dan bentuk energi lain. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yaitu panas dan dinamik yaitu perubahan. Adalah fisika energi, panas kerja, entropi dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana banyak hubungan termodinamika berasal. Termodinamika juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah energi yang diperlukan untuk mengubah sistem dari satu kondisi kesetimbangan ke kondisi lainnya. Termodinamika reaksi adalah studi tentang perubahan energi yang menjadi selama reaksi kimia, fokus pada energi panas atau kalor yang dilepaskan eksoterm atau diserap yaitu endoterm. Bidang ini membantu memprediksi spontanitas reaksi, memahami kebutuhan atau pelepasan energi, dan menggunakan hukum termodinamika seperti kekekalan energi untuk menganalisis proses kimia. Sistem dan lingkungan penting untuk mendefinisikan sistem, reaktan kimia, dan lingkungan segala sesuatu di luar sistem untuk menganalisis perubahan dengan benar. Selanjutnya, sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan suatu daerah yang dipilih dan dijadikan objek analisis. Sistem termodinamika terbagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan di mana tidak ada massa yang keluar dan masuk ke sistem. Volume dapat berubah, tetapi ada energi yang keluar masuk dalam bentuk panas dan kerja. Sistem terbuka yaitu sistem di mana energi dan massa dapat keluar masuk sistem melalui batas sistem. Baik, selanjutnya ada hukum-hukum termodinamika. Yang pertama ada hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Hukum 0 termodinamika, hukum ini menyatakan jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dalam sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai keseimbangan termal atau satu sama lain. Contohnya yaitu termometer. Nah, penerapan hukum 0 termodinamika ini dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya alat ukur suhu atau termometer. Dan selanjutnya ada hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Hukum ini menyatakan sebagai delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu
dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan jika bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Selanjutnya ada hukum 2 termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi yang mengatakan bahwa entropi dari setiap sistem yang terisolasi selalu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Sistem terisolasi secara spontan berevolusi menuju kesetimbangan termal, menuju keadaan entropi maksimum sistem, yaitu sistem alam semesta, yaitu sistem terisolasi utama hanya meningkat dan tidak pernah berkurang. Entropi itu yaitu besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda semakin homogen dan entropinya besar. Selanjutnya ada hukum 3 termodinamika. Nah, hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistemnya akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut dan bernilai nol. Baik, selanjutnya yaitu entropi. Entropi adalah ukuran tingkat ketidakteraturan dalam sistem. Nah, semakin tinggi entropi, maka sistem tersebut semakin tidak teratur. Nah, dalam termodinamika, entropi itu dilambangkan dengan huruf S dan di satuannya itu adalah joule per Kelvin. Rumus dari entropi itu adalah delta S sama dengan Q per T. Q itu adalah kalor dan T itu adalah suhu. Nah, jika delta S-nya itu lebih besar dari 0, maka S-nya itu berlangsung secara spontan. Artinya, sistem cenderung menuju keadaan yang lebih acak atau tidak teratur. Nah, di dalam PPT ini bisa dilihat bahwa entropi itu berkaitan dengan Quran Surah Ar-Rahman ayat 9 yang artinya tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangannya. Nah, dari ayat ini kita mengajarkan pentingnya keseimbangan dan keteraturan. Alam ini diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan sempurna atau diibaratkan dengan entropi yang rendah, menunjukkan bahwa keteraturan itu hanyalah milik Allah. Dari entropi ini ada siklus Carnot dan efisiensi energi. Nah, siklus Carnot ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada ekspansi isotermal atau T1. Nah, ini gasnya menyerap kalor Q1 dan melakukan kerja. Yang kedua ada ekspansi adiabatik. Ini gas mengembang tanpa pertukaran kalor, suhu turun ke T2. Yang ketiga ada kompresi isotermal atau disimpulkan dengan T2, yaitu gas melepaskan kalor Q2 ke lingkungan. Yang keempat ada kompresi adiabatik, yaitu gas dikompresi suhu naik kembali. Nah, efisiensi rumus mesin Carnot ini yaitu eta sama dengan 1 kurang T2 per T1. Dari efisiensi energi ini menunjukkan batas maksimum efisiensi mesin kalor ideal. Nah, berkaitan juga dengan ajaran Islam itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 9 bahwa pentingnya menjaga keseimbangan energi dan tidak berlebihan, sebagaimana efisiensi energi juga menekankan penggunaan energi secara hemat dan bijak. Selanjutnya yaitu entalpi. Nah, kalau entropi tadi adalah ukuran tingkat ketidakteraturan. Kalau entalpi itu ukuran energi panas yang dimiliki sistem pada tekanan tetap, dilambangkan dengan H. Rumus dari entalpi itu adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, jenis-jenis perubahan entalpi, yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau disimpulkan dengan delta HF0, di mana ini perubahan terjadi ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Nah, kalau entalpi penguraian standar berarti itu suatu senyawa yang terurai. Kalau pembakaran berarti itu dibakar secara sempurna dalam oksigen. Kalau neutralisasi ketika asam bereaksi dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Yang pelarutan dilarutkan dalam sejumlah pelarut tertentu hingga terbentuk larutan jenuh. Bisa lihat makna ilmiahnya itu setiap reaksi kimia disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi panas.
keterkaitannya dengan agama Islam, yaitu Allah menciptakan keseimbangan energi dalam setiap proses alam. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor dan nilai Islam. Nah, kalor dalam kimia fisika kita sudah belajar, kalor itu adalah bentuk energi. Nah, perpindahan kalor adalah proses berpindahnya panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jenis perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Misalnya ketika kita memanaskan telur di dalam wajan, nah kita menggunakan sendok yang biasa kita makan itu kita panaskan, yang ujungnya itu yang terkena air panas itu lama-kelamaan akan panas hingga ke ujungnya yang kita pegang nih. Jadi dia berpindah yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah sehingga sama-sama tinggi. Yang kedua yaitu ada konveksi. Nah, ini melalui aliran zat cair atau gas. Nah, kita bernapas menggunakan oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida itu sebagai gas. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi yaitu melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang kita pelajari dalam ikatan kimia bahwa cahaya itu salah satu gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya itu panas matahari. Keterkaitannya dengan agama Islam bisa dilihat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 81 yang menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan sistem termodinamika alam. Yang terakhir yaitu energi bebas. Energi bebas atau Gibbs free energy ini menunjukkan apakah suatu reaksi kimia itu berlangsung secara spontan atau tidak. Nah, rumus dari energi bebas itu yaitu G sama dengan H kurang T kali S. Delta G sama dengan delta H dikurang delta S kurang T delta S. Makna ilmiahnya yaitu delta G jika lebih besar dari 0 maka itu reaksinya spontan, prosesnya itu secara spontan. Kalau misalnya delta G-nya itu sama dengan 0 maka itu kesetimbangan. Hubungan dengan kehidupan ini menggambarkan keteraturan Allah di mana energi dan materi itu selalu berhubungan dengan sempurna. Keterkaitannya dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 61 yaitu sebagai sumber energi, menunjukkan bahwa matahari itu sebagai sumber energi utama adalah bentuk kekuasaan Allah dalam menyeimbangkan kehidupan di bumi. Selanjutnya itu ada perubahan energi. Nah, energi ini adalah kemampuan sistem untuk melakukan kerja. Nah, artinya semua benda yang bisa bergerak, berpindah, atau menimbulkan perubahan berarti memiliki energi. Contohnya itu, kipas angin berputar karena energi listrik. Mobil bisa berjalan karena energi kimia dari bensin. Dan tubuh kita bisa bergerak karena ada energi dari makanan. Nah, energi juga tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk. Misalnya energi listrik bisa berubah menjadi energi panas pada setrika atau energi cahaya pada lampu. Nah, berapa bentuk energi kimia yaitu energi kimia, energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Nah, selanjutnya itu ada energi potensial. Nah, ini tadi bentuk-bentuk energi. Ada energi kimia itu tersimpan dalam reaksi kimia. Energi listrik itu menghasilkan panas, cahaya, atau gerak. Selanjutnya itu ada energi mekanik, gabungan dari energi potensial dan kinetik. Dan energi potensial itu energi pegas yang diregangkan atau yang ditekan. Nah, energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Nah, rumusnya itu ada energi potensial sama dengan massa benda dikali gravitasi dikali tinggi benda dari tanah, permukaan tanah. Selanjutnya itu ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Rumus energi kinetik itu ada energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda. Selanjutnya itu ada perubahan dan usaha energi. Nah, energi ini dapat berubah dari potensial, kinetik, panas, dan sebaliknya. Nah, energi ini bisa berubah bentuk dari potensial menjadi kinetik, lalu menjadi panas,
dan seterusnya. Contohnya itu saat kita melepaskan panah dari busur, energi potensial pada busur ini berubah menjadi energi kinetik pada anak panah yang melesat. Selain itu ada juga istilah W, usaha atau W, yang berarti energi yang digunakan untuk memindahkan benda. Rumusnya itu ada W usaha sama dengan F gaya dan S jarak. Nah, artinya kalau kita mendorong meja sejauh 2 meter dengan gaya 10 Newton, maka kita melakukan usaha sebesar 20 Joule. Jadi, semakin besar gaya atau jarak yang ditempuh, semakin besar pula energi yang akan digunakan. Selanjutnya, energi dalam kehidupan dan Al-Quran. Nah, energi terdapat di alam itu ada panas matahari, air, angin, tumbuhan, dan makhluk hidup. Nah, dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 21, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu mengalirkannya ke sumber-sumber di bumi, kemudian dengan air itu dia menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian tanaman itu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Lalu dijadikannya hancur berderai. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, kesimpulannya itu ada Allah menjelaskan proses hujan dan tumbuhan sebagai bukti adanya perubahan serta perpindahan energi di alam. Baik, materi sudah disampaikan oleh presentator. Jika ada yang masih bingung atau belum mengerti pada materi ini, kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman buka tangan jika ada pertanyaan atau tambahan masukan pada materi. Baik, pelajaran mulia. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 sudah menyampaikan materinya dengan baik. Saya ingin bertanya. Kan dijelaskan bahwa termodinamika reaksi fokus pada energi panas yang dilepaskan atau disebut ekstrom atau diserap elektron. Mengapa pemahaman kalor atau panas ini begitu krusial atau penting dalam menganalisa proses kimia? Mengapa pemahaman kalor atau panas ini begitu krusial atau penting dalam menganalisis proses kimia? Proses kimia. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi tunjuk tangan. Aisyah. Tadi kepada Said. Pertanyaan singkat aja. Ya. Tadi itu ketika G lebih kecil dari 0, dia berlangsung secara apa? Baik, kepada Aisyah. Pertanyaannya, menurut para pemateri, mengapa penting bagi kita untuk memahami konsep energi dan perubahan bentuk?
kasih kepada pemateri yang sudah melaksanakannya. Pertanyaannya, apa bedanya sistem terbuka dan tertutup dalam kehidupan sehari-hari menurut pemateri? Dan apa kaitannya? Terima kasih. Baik, pertanyaan sudah dijawabkan dari kelompok 6 waktu untuk menjawab dan mencari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Video harus dijawab. Jawab. Ya. Iya. Baik. Siapa dulu? Kuliah. Ice breaking. Lupa saya deh. Ice breaking dulu baru jawab. Ikut dulu boleh. Baik, sebelum Ice cream dulu. kelompok 6 akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan icebreaking. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Dari pertanyaan mulia akan saya jawab, yaitu pertanyaannya, jelaskan bahwa termodinamika reaksi fokus pada energi panas yang dilepaskan eksotherm atau diserap eksotherm. Mengapa pemahaman kalor ini begitu krusial dalam menganalisis proses kimia? Pemahaman kalor penting karena membantu mengetahui apakah reaksinya menyerap atau melepaskan energi dan menentukan arah kestabilan reaksi serta mengontrol kondisi agar proses kimia berjalan secara efektif dan aman. Silakan kepada Mulia apabila ada sanggahan. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak tahu jadi cepat atau dilepaskan. Nanti kalau nggak aman dia nggak kejadian. Kalau nggak aman dia nggak kejadian. Enggak, maksudnya tuh gini, kalau kita tuh memastikan proses kimia itu berlangsung dengan baik atau baik berjalan dengan efektif gitu. Maksudnya kalau aman itu ya tetap berjalan, kalau nggak aman ya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pari. Apa bedanya sistem terbuka dan tertutup dalam kehidupan sehari-hari menurut pemateri dan apa kaitannya? Sistem terbuka yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, menerima dan memberikan pengaruh. Sistem tertutup, sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan, terisolasi, tidak menerima masukan atau input, atau mengeluarkan keluaran yaitu output. Berdasarkan pertukaran energi atau informasi, sistem terbuka terjadi pertukaran energi, materi, dan informasi dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup tidak ada pertukaran energi, materi, atau informasi dengan lingkungan. Contohnya yaitu tubuh manusia, yaitu makanan itu input, mengeluarkan keringat, dan CO2 itu output. Sedangkan sistem tertutup kalau di sekolah itu menerima siswa itu input, menghasilkan
Kalau di perusahaan itu menerima bahan baku, memprosesnya, dan menjual produk. Sedangkan sistem terbuka itu dalam jam mekanik manual, yaitu bekerja dengan energi yang sudah disimpan tanpa menerima energi dari luar sampai diputar lagi. Dalam keadaan tertutup rapat itu tidak ada pertukaran udara atau bahan dari luar. Berdasarkan ciri khasnya, sistem terbuka itu adaptif, dinamis, bisa berubah mengikuti lingkungan. Sedangkan sistem tertutup itu stabil, tapi cenderung kaku dan cepat rusak. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, menurut banyak pemateri atau narasumber dalam bidang sistem, misalnya di manajemen, biologi atau pendidikan, keduanya saling berkaitan karena sebagian besar sistem nyata bersifat terbuka, tetapi mengandung bagian-bagian yang tertutup agar tetap stabil. Contohnya tubuh manusia itu sistem terbuka, punya sistem sirkulasi darah, yaitu tertutup terhadap udara luar. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan penting untuk berkembang, yaitu sekolah atau organisasi yang tertutup terhadap masukan baru akan stagnan, sedangkan yang terbuka terhadap kritik dan ide baru akan berkembang. Yang ketiga, keseimbangan antara keterbukaan dan ketertutupan diperlukan. Terlalu terbuka bisa kehilangan identitas, kalau terlalu tertutup bisa ketinggalan zaman. Yang mana tadi? Pertanyaan selanjutnya itu dari Aisyah, mengapa penting bagi manusia untuk memahami konsep energi dan perubahan bentuknya? Nah, karena kalau kita paham dengan energi, kita jadi tahu bagaimana energi itu bekerja dan berubah di sekitar kita. Nah, misalnya kita jadi tahu kenapa kipas itu bisa berputar, lampu itu bisa menyala, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami ini, kita bisa menghemat energi supaya kita tidak boros listrik atau bahan bakar. Yang kedua itu adalah memanfaatkan energi alam seperti matahari dan angin untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga itu adalah menjaga alam tetap seimbang, karena energi di alam itu terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Yang keempat itu adalah menambah rasa syukur kepada Allah SWT. Nah, karena semua sistem energi ini di alam sudah diatur dan sangat sempurna. Nah, jadi belajar tentang energi membantu kita lebih bijak menggunakan energi dan lebih memahami kebesaran Allah dan ciptaannya. Poin ketiga kan menjaga keseimbangan alam. Bagaimana caranya? Dengan kita menggunakan misalnya dengan membuang sampah di tempatnya, jadi tidak secara sembarangan. Kalau sembarangan itu kan bisa merusak lingkungan. Kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya itu kan buat kita bisa menjaga sistem, menjaga lingkungan yang baik. Terus juga kalau penggunaan botol minum, kalau misalnya kita pakai botol mineral atau yang sekali pakai itu kan nanti sampahnya bisa langsung banyak tuh kalau semuanya memakai yang sekali pakai. Tapi kalau misalnya kita pakai botol minum yang biasa yang bisa dipakai berkali-kali, itu kan lebih efisiensi sehingga bisa menjaga lingkungan dari hal-hal yang seperti itulah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sajid. Delta G itu kalau lebih besar dari 0 berarti reaksinya itu berlangsung secara spontan. Gimana Sajid? Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Kita masuk ke sesi ice breaking. Kita lebih dahulu sebelum ice breaking, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Termodinamika mempelajari energi, panas, dan kerja serta perubahannya dalam suatu sistem. Konsep ini penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti tubuh manusia dan mesin. Hukum termodinamika membantu memahami perpindahan energi dan efisiensi suatu proses. Nah, baik, silakan teman-teman berdiri. Belum.
Don. Bisa tanya-tanya lagi. Biar pertama di sini. Baik, kepada teman-teman silakan duduk berdiri. Dan nanti pas ada hukuman nanti menghafal. Konsentrasi.
Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama kamu misalnya Asep gitu. Setia gitu. Kalau setia kalau jangan kena hukuman ya. Terus kalau saya jawab apa lagi? Bukan, tapi Coba kalian sambung-sambungkan namanya. Ya, nggak dari kalian dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama kamu? Nama saya Ziba. Oh, berarti ini kan yang benar. Nama saya Dulmi. Bukan sendiri ya sih? Biasanya sendiri loh. Iya loh. Ya nama kamu. Sama-sama ya, satu. Satu, dua, tiga. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama kamu? Tidak. Kamu? Nama kamu? Nggak bisa, bisa. Konsentrasi.
Desi yang telah membacakan doa kunut. Jadi doa kunut ini dibaca ketika sholat apa? Subuh sini ya. Sholat subuh. Jadi dibaca ketika sholat subuh. Siapa di sini sholat subuh tadi tepat waktu? Nah ini cuma berapa orang? Cuma 2 orang yang sholat tepat waktu. Kenapa yang lain tidak sholat tepat waktu? Baik, terima kasih semuanya. Kalau FJ tadi bilang. Baik, kalau kembalikan kepada Baik, dengan berakhirnya sesi streaming tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Saya minta maaf atas salah kata baik dari moderator maupun presentator. Saya kembalikan ke Amanda Herpina selaku MC kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri dan moderator. Sama-sama. Kira-kira semua pemuda itu berapa jam sih yang baca ya? Ambil dulu deh. Ambil. Yuk, belajar reaksi yuk, sampai tentang reaksi. Aku mau buat yang ini aja. Mulia mau beras. Kita. Baik teman-teman, sambil menunggu ibu, kita belajar reaksi terlebih dahulu. Nanti satu orang satu ya yang ke depan. Ini soal yang ada 9 tuh. Yang reaksinya ada 9 tuh yang kita disuruh kerjakan. Yang nomor satunya nah, asam oksalat itu senyawa apa? Ininya rumus senyawa. Rumus senyawa. Iya. Rumus senyawa asam oksalat itu apa teman-teman? C2O4. Ya. Kalau timbal nitrat Nah, ini bagaimana kerja menghasilkan reaksi di sini? Nah, jadi BB ini dengan C2O4 ditulis di sini. BB C2O4 ditambah nih HNO3. Bisa semua. HNO3. Ini John, kira-kira ini sudah setara atau belum? Belum. Yang mana tidak setaranya, John?
Yang di sini PB-nya 1, ini 1. Yang di sini Itu PbNO3 dua kali. 2. Maaf ketinggalan. Nah, ini C2 di sini dan C2. Di sini O-nya ada 4, di sini ada 4. H-nya di sini 1. Di sini 2. Buat koefisiennya 2. Jadi 2. Jadi di sini H-nya ada 2, di sini H-nya ada 2. Nah, di sini NO3. Di sini sudah 2 ya, sama seperti ini, sudah 2 kali. Nah, selanjutnya. Hah? Ya. Oke, terima kasih. Itu reaksi apa sih, Bang? Oke, reaksinya saya lupa. Reaksi pengendapan timbal oksaladannya. Jadi ini dia yang PB C2O4 ini mengendap. Jadi reaksinya itu pengendapan nitrat atau oksalat. Ini C2O4 ya. Reaksi pengendapan dari gajah. Nah, apa bisa mengendap juga? Saya belum bereksperimen di jadi saya kurang tahu. Tapi kan kita kemarin tuh di kimia analitik itu sudah ada kan yang mengendap gitu kan. Nah, dari situlah kita belajar. Kalau secara eksperimen saya belum coba ya, nantilah saya coba ya. Di rumah banyak apa? Ya, pengendapannya apa? Kan saya bilang tadi saya melakukan eksperimen. Saya searching dulu tapi hasilnya dipakai. Boleh deh kalau jawab itu searching apa? Cari di Google. PbNO3 dua itu warna apa? PB warnanya kalau PB dengan Cl itu dia namanya putih, ya kan? Itu pengendapannya warna ini. Kuning. Sudah pernah mencobanya? Baik, saya sudah nomor 1. Nah, selanjutnya kalau dengan HCl ya ini. Kalau PB itu berapa moleknya? 12. Nah, ini sekalian kita belajar kimia analitik ya, teman-teman. Kan nanti mau UTS ini jadi sekalian kan ada nih. Di sini ada PB 12 ditambah kalau dia dengan HCl. Reagennya HCl itu akan reaksinya seperti apa? Kalau hafal nih, nanti kan pasti ada pertanyaan tuh dari bisa. Ada hadiah nggak sih, Mbak, dari Oh, hadiahnya tahu. Ini mengerjakan soal nomor 2. Ini lagi. Tunggu sih, Bang, mau bertanya. Ziba jangan ada ketawa. UTS. Ini kan saling mengajak. Jadi PB 12 kalau ditambah dengan HCl itu jadi PB 12 ditambah Cl-min. Kenapa dia dikasih 2 Cl-min? Karena muatannya 1, jadi dibandingkan dengan koefisien 2, jadi ya, nah, jadi hasilnya apa? PB Cl2. Datanya warna apa teman-teman? Kuning. 100 nanti itu nilai tes. Ziba, berapa nilai bilang C pada H2C? Allahu Akbar. Tak ada pula buat malah. Yang mana? Yang H. H2C 2O4, tapi aku tadi C. Oke. Di sini O itu bilangan oksidasinya, ya bilangan oksidasinya min 2. Dikali di sini jadinya min 8. H2 itu plus 1. Plus 1 jadinya dikali ini jadinya plus 2. Hasil berapa biar dikurangkan 8 itu hasilnya 0 plus 6. Jadi hasil jawabannya jadi jawaban bilangan oksidasi C2 itu adalah plus 6. Jadi enam ini dibagi dua, bagi 2. 6 ini dibagi 2 hasilnya min plus 3. Jadi jawabannya Kalau plus itu artinya apa sih, Bang? apa? Kalau plus. Apa? Kalau ininya plus. Artinya apa Itu itu? karena bilangan dia oksidasi reduksinya.
Oh, berarti buat lagi lah PB-nya di sini. Semuanya. PB apa ya? Ini tuh dia bukan reaksi redox, jadi tidak bisa reaksi oksidasi. Ya, bisa jawab. Oke, nomor 2 kita lanjut ya teman-teman. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa soalnya teman-teman? Amonium tiosinat. Apa itu? Ini ada kaitannya dengan kimia analitik teman-teman. Jadi kita mengetahui peta konsepnya kan kita udah hafal matanya. Jadi memudahkan kita. Jadi setiap pelajaran, setiap mata kuliah itu ada kaitannya dengan kimia dan kimia fisika. Nah, amonium tiosinat. 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 Amonium tiosinat itu rumusnya apa? SCN. NH4. Amonium itu kan NH. Tiosinat, tiosianat. SCN. Ditambah dengan Ferri. Ferri itu Fe2+ atau Fe3+? Pintar kan Anda semua. Wah, tepuk tangan dulu. Dari mana datangnya Cl3? Nah, seperti ini. Ada ditanya lagi ya? Tahu sih Bang. Oke, baik, sudah tahu. Gitulah ya. Jadi memang setiap mata kuliah itu punya keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain. Masa iya sih? Iya dong. Contohnya seperti ikatan kimia. Kalau bahasa Arab apa sih yang ini? Ya, kita kan tidak ada bahasa Arab sekarang. Tapi semua mata kuliah. Yang pelajaran kimia-kimianya. Nah, ini reaksinya gimana teman-teman? Fe ini sama yang Kenapa Fe sama SCN? Kenapa ya? Yang depan sama yang belakang ini. Nah, itulah saya pahamnya seperti itu. Plus sama negatif. Kenapa? FN itu kan yang plus. Oh. SCN itu kan yang minus. Oh, baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Nia Salsabila. Jadi, Fe ini plus, muatannya plus, karena SCN ini muatannya min. Jadi, reaksinya itu dengan ini. Apa yang duluan ditulis? Apa? Apa yang duluan ditulis? Fe SCN. 3 kalinya datang dari mana ya? Iya, dari mana? 3 kalinya datang dari mana? Apakah dari sini? Sekarang, iya, waktu sekarang berarti. Oh, jadi Fe misalnya Fe tambah Oh, saya sudah tahu teman-teman. Datangnya dari mana teman-teman? Dari sini ternyata teman-teman. Fe itu muatannya 3+. Yang ini kan Ferri, jadi 3+. Fe 3+ ditambah Cn. Cn itu muatannya apa? Min. Nah, jadi Cn min. Nah, koefisien ini kan 3 plus yang ketinggalan. 3 di sini kan 1, di sini 3. Jadi agar dia sama, jadi koefisiennya 3. Jadi Fe Cn 3. Nah, seperti itu teman-teman. Terus S-nya di mana nih? Apa? S-nya. S-nya bisa nyambung ke C-nya. Agak susah tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Ditambah NH4Cl.
baru nih. Oh baik, terima kasih. Jadi teman-teman, nah ini kita belajar ya. Walaupun sibuk dengan UTS teman-teman, jadi kita bisa sambil belajar UTS kimia. Nanti kita sambil belajar anorganik ya teman-teman. Apalagi kan sibuk dia membawanya ya kan. Kita masuk lah nanti lagi proteinnya. Nah, jadi kenapa NH4 dulu baru Cl3? Karena NH4 itu muatannya positif, ya. Jadi setiap reaksi itu muatannya positif dulu baru muatannya negatif. Jadi NH4 Cl. Nah, teman-teman di sini apakah sudah setara reaksinya teman-teman? Belum. Yang mana tuh yang belum setara? Coba dikasih tahu dong, angkat tangan. Yang ini belum gitu. Yang ini belum juga. Ya silakan kuliah diangkat tangan. Yang CL. CL, kenapa CL? Di sini ada berapa? Itu. Nah, mana CL lagi? Itu. Itu ya. Ya, itu ya. Ada berapa? 3. Oh, jadi harus tulis berapa? 2 atau 1? 5. Tiga. Jadi aku berapa tulis di sini? Aduh, pusing otak nih. 2. Tiga. Oh, kan di sini 1, di sini 3. Jadinya berarti di sini 3. 3. Enggak ditambah pengurangan. Nah, sudah setara teman-teman? Belum? Yang mana lagi teman-teman? Siapa coba selesaikan ini Siapa? Ngomong. 2 kali 2 Ini udah selesai kah? Belum, itu tambah lagi yang dekat ke depan. Oh iya. Kenapa John di sini dikasih 3? Karena di sini tadi aku di sini 3. Setelah CL ini kan di sini 3. Di sini kan tadi masih 1. Nah, biar dia setara di sini 3. Baik Mia, apa tadi Mia? Harus Jadi lu nggak berkaitan sama nanti udah soalnya. Ya aku sadar itu. Ayo teman. Ayo silakan kepada Amanda Revina. Alah tadi. Yang nomor 3 teman-teman dan jawabannya apa? Hah? Nomor 3 jawabannya apa? 3. Iya. 3 pada 2 tadi aku enggak. Nomor 3 itu apa juga tadi? tidak bereaksi. Ini reaksi perubahan warna ya. Ini reaksi perubahan warna. Dari mana kita tahu? Dengan eksperimen. Enggak, Apa? tapi di nomor 2 ku dia jawabannya menghasilkan Fe dalam kurung SCN Cl2 ditambah NH4Cl. Apakah jawaban teman-teman seperti itu juga? Apa yang salah? Apa tadi tadi? Oke. SCN3 CN 3 kali ditambah Enggak pakai 3. oke. Cl2 dan di sini ya di sebelah apanya tadi. Oh di sini Nah, CN2 jadi tambah terus 3 NH4Cl. Bisa juga sih sebenarnya teman-teman. Kalau di sini ada 2, sini sama 1 ada 3, sama CL-nya di sini ada 3. Kalau di sini NH4 sama ya, di sini ada NH4. CL sama teman-teman. Hasilnya bisa ini, bisa ini. Jadi benar dua-duanya. Tidak ada yang disalahkan. Karena kalau kita lihat, ya reaksinya kan sama kan? CL di sini. Tapi SCN-nya di sini 3 kali, di sini cuma 1.
gini teman-teman, di sini SCN-nya kalau tidak ada koefisien berarti di sini cuma satu. Cuma satu ya kan? Tapi di sini kan ada 3 untuk menyetarakan dengan 3 NH4 ini tadi. Kan NH4 ada 3 kan koefisiennya? Oh iya. Jadi sepertinya memang harus ditulis 3 nggak sih? Karena ini kan koefisiennya 3. Ya sekarang. Tanya juga. Ya, Ya, aku sih. Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau maju silakan. Ya silakan kepada beliau untuk maju. kalian ada makin ada di fokus. Nggak ada. Enggak. Tapi minggu besok pakai. Ya silakan juga. Jauh. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita. Bantu ya. Iya. Sosialis murid itu. Tapi di satu video aja pasti nanti dikirim. Oh jangan apa-apa. Memang. Gimana aku dulu? Saya Bisa menambah dia? kenapa yang nomor 3 ini tidak terjadi reaksi? Tidak terjadi reaksi perubahan warna, suhu, ya kan? Nah, kenapa ini malah reaksi bolak-balik? Jadi yang saya ketahui bahwa kalsium karbonat itu tidak bisa larut dengan dengan H2O. Nah, jadi tidak terjadi reaksi. Sudah paham teman-teman? Kenapa tadi kalsium karbonat ini tidak terjadi reaksi? Karena CaCO3 susah larut dengan air. Terima kasih kepada Amanda Hervina. Beri aplaus kepada Amanda. 100 nilainya. Nomor siapa lagi guys? Sampai nomor 9. Oh, apa Gusti? Silakan. Nomor 4. Nomor 5 nya Gusti. Nomor 5. Ayo nomor 4. Ayo nomor 4 siapa yang nomor 4? Reaksi garam dengan asam baru. Ayo siapa yang mau guys? Kita belajar bersama-sama teman-teman. Bu, kasih lihat perubahan. Apa? Siapa yang ngomong? Perubahan apa? Udah.
Saya tuliskan. Aku nulis nomornya. Silakan kepada Mbak Ika. Tuliskan. Ya, ada tulisannya. Makan aja, bisa langsung didapat. Mohon ini ambil ininya. Dibakar. Dimakan. Oh mak udah oper. Dibakar. Abunya diambil. Masukkan gelas. Satu lagi. Udah oper. Udah langsung. Jangan hang. Berarti nggak masuk ke latihan sih, Bang? Enggak. PK kan? Boleh. Semebar. Datang kerjakan, Pakai. lupakan. Pulang. Kita juga datang kerjakan, kumpul, lupakan, pulang. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika yang sudah menulis ya yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini reaksinya antara amonium fosfat dengan asam bromida. Nah, amonium fosfat itu AlPO4 ditambah dengan asam bromida itu ada HBr. Reaksinya yang Al dengan Br. AlBr 3 seperti yang ada di sini saya tulis tadi. Nah, seperti itu caranya. Tiganya itu dari mana ya kan? Nah, selanjutnya itu H3PO4. Mana H3PO4 itu ya. Nah, ini reaksinya apa? Reaksi garam. Reaksi garam dengan asam maksudnya apa sih? Nah, AlPO4 ini sebuah garam. HBr itu juga salah, bukan juga. HBr itu asam kuat atau asam lemak? Oke, asam lemak. Asam kuat. AlBr 3 itu adalah garam. H3PO4 itu asam lemak. Bukan dah. Asam kuat. Aku dapatnya selemak. Iya. Boleh deh teman-teman dicari H3PO4 itu asam kuat atau asam lemak. Cepat, siapa yang dapat jawab nanti maju ke depan. Tidak teman-teman. Iya. Apa tadi?
Taruh di mana? Sudah belakang. Ibu tuh lagi komen. Mak, videonya udah 1 jam ya. Videonya sudah 1 jam. Kan kita maju-maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Amanda yang sudah menuliskan yang nomor 5. Ini asam sianida dengan kalium iodida. Asam sianida ini berbahaya atau tidak, teman-teman? Tidak berbahaya. Iya, jadi asam sianida itu berbahaya ya, bisa mematikan ya teman-teman. Ini tidak mengalami reaksi. Sama tidak teman-teman jawabannya yang nomor 5 itu tidak. Ada reaksi. Tidak terjadi. Apakah jawaban teman-teman sama, tidak terjadi reaksi atau ada reaksinya? Tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi. Kenapa? Nah, kita buat dulu. HCN itu asam apa basa? Asam kuat atau asam lemak? Asam lemak. Ada lemak dan kemudian KI itu apa? Garam. Ya, apa tuh? Oke, KCN dan HI ini. Nah, kenapa tidak terjadi reaksi? Karena HI ini lebih kuat dari KI, sehingga terjadi tidak membentuk HI dari HCN, jadi membentuk HI dari HCN. Seperti itu. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menjawab? Menambahkan? Jadi teman-teman HI lebih kuat dari KI. KI lebih kuat dari HCN, sehingga sistem tidak akan membentuk HI dari HCN. Itu dari baik, oke. Sudah paham teman-teman, jadi tidak bisa mengalami reaksi. Nah, yang nomor 6, Gusmi Nur Aini, silahkan maju. Tadi katanya mau nomor 6 nih. Ayo, tidak jadi terus nomor 6. Yuk. Buat aja nanti. Nomor 6. Nomor 7, nomor 6. Nomor 6 ya, kita terus maju. Ayo, Gus. Silakan kepada Gusti. Nomor 6 toh. Nah,
trioksida dengan asam asetat. Asam aset trioksida itu rumusnya itu adalah AS2O3 ditambah asam asetat itu adalah CH3COOH. Nah, reaksinya yaitu CH3COO ini reaksi dengan AS. Jadi CH3COO 3 kali ditambah AS ditambah dengan H2O. H2O. Nah, kita setarakan terlebih dahulu. Jadi di sini CH3 ini kan awalnya ada koefisien nih. Nah, di sini CH3COO 3 kali. Ya, CH3COO 3 kali AS terus AS di sini ada 2, sedangkan di sini ada 1. Jadi buat koefisiennya 2. Perhatikan teman-teman. Oke, ditambah dengan H2O. H-nya di sini ada 6, di sini baru 1. H-nya di sini ada 2. Dikalikan 3 dikali 2 itu 6. O-nya sudah pas ya. Nah, ini reaksinya apa? Ya. Reaksinya ini menghasilkan garam, asin ini menghasilkan garam ya. Iya betul, garam. Ini sebuah garam ya. Kalau H2O ini apa? Air. AS2O3 itu adalah basa lemak. Sedangkan CH3COOH itu adalah asam lemak. Kita selesaikan sampai nomor 9. Ya, silakan yang 9. SMA tuh kita pernah disuruh ngapal nggak? Yang asam kuat, asam basa, basa lemak, basa kuat. Saya tidak bawa buku lagi. Kalau kita menentukan misalnya kita lihat tuh AS2O3 itu bisa nggak kita menentukan suatu asam basa lemak atau basa lemak? AS dengan ini. Nah, CH3COOH itu lah, kan asam lemak tuh. Bagaimana kita bisa menentukan dia itu asam lemak? Udah bisa tanya. Kalau asam kuat itu contohnya ada HCN. Apa lagi ya? Data apa lagi? Kenapa itu tuh bisa asam kuat? HCN. Bukan. HCN itu asam lemak. HCl, H2SO4 itu asam kuat. Saya pun tahu ya, tapi pas waktu SMA kita kan ada tuh disuruh menghafal asam kuat, asam lemak, basa lemak. Nah, jadi saya tahu tuh CH3COOH itu asam lemak pas waktu menghafal. Jadi saya tidak. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan bagaimana kita bisa tahu itu asam lemak, basa lemak, atau asam kuat atau basa kuat? Ya, Lili. Nah, seperti itu. Baik, bagaimana? Saya tidak tahu, mohon maaf ya. Nah, nomor 7. Silakan kepada Sri Astuti. Nomor 7 saja. Baik, Sri, cepat Sri. Cepat, 7. Ini Sri, nomor 7. Sedikit lagi ada 2 soal lagi nih. Jadi kita dulu.
Terima kasih kepada Sri Hastuti. Nah, di sini ada logam besi dengan tembaga sulfat. Logam besi itu simbolnya adalah Fe. Tembaga sulfat itu CuSO. Ini mengalami reaksi apa teman-teman? Jadi kita buat dulu bilangan oksidasinya. Salah. Ya betul. Fe itu bilangan oksidasinya 0. O itu min 2 dikali jadinya min 8. Cu itu plus 2 ya teman-teman. Nya itu adalah plus 2. Sudah. Nah,